Kalian mahasiswa semester akhir, sedang menyusun usulan penelitian? Saya tebak, kalian pasti sudah mulai dihantui kan dengan rasa takut dan juga cemas menghadapi seminar proposal nanti. Wait. Jangan takut, jangan cemas, karena di sini saya akan membagikan tips seputar persiapan untuk menghadapi seminar proposal. Nah, tips yang pertama, sering-sering menonton seminar proposal. Hal ini kita lakukan agar kita terbiasa dengan suasana di dalam ruangan bersama pembimbing dan juga penguji. Nah, di saat menonton, perhatikan apa saja pertanyaan yang diajukan oleh penguji. Usahakan untuk mencatat setiap pertanyaan agar tidak lupa. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa teman-teman rangkum. Nah, tujuannya dilakukan hal tersebut adalah sebagai persiapan dan juga menjadi gambaran teman-teman nantinya pada saat akan melaksanakan seminar proposal. Karena biasanya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu kurang lebih sama. Yang kedua, kuasai materi sempro. Hal ini dilakukan untuk menunjang kelancaran presentasi pada saat seminar proposal. Banyak kita temukan bahwa teman-teman mahasiswa ini sebenarnya tidak benar-benar menguasai materi pada saat melaksanakan seminar proposal. Nah, alhasil, seminar proposalnya tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu, penguasaan materi ini akan mengurangi rasa gugup dan juga meningkatkan rasa percaya diri teman-teman pada saat presentasi. Nah, untuk menguasai materi, hal yang paling penting itu teman-teman harus mematangkan pemahaman dengan terus membaca materi secara berulang-ulang sampai teman-teman benar-benar mengerti dan paham tiap kalimat yang dituliskan dalam proposal, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi teman-teman untuk mempresentasikan usulan penelitian teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, ada buat kisi-kisi pertanyaan beserta dengan jawaban. Ini akan memudahkan teman-teman pada saat menghadapi sesi tanya jawab pada seminar proposal. Mungkin tidak 100% kisi-kisi teman-teman yang buat akan muncul, namun setidaknya ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa menjawabnya karena sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, berikut ini beberapa pertanyaan pada seminar proposal, seperti yang pertama, apa alasan Anda memilih judul penelitian? Apakah masalah dalam penelitian Anda? Kemudian, apa tujuan penelitian Anda? Apakah menariknya judul penelitian Anda? Apa yang menjadi fenomena masalah pada penelitian Anda? Bagaimana Anda mendapatkan data? Siapa responden pada penelitian Anda? Apa teknik analitis data yang digunakan? Nah, itu dari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak jauh-jauh dari bab 1 sampai bab 3. Dengan demikian, ketika teman-teman sudah membuatkan prediksi pertanyaan, maka Anda akan lebih mudah untuk menjawabnya. Nah, pastikan juga teman-teman menyiapkan jawaban sesuai dengan jawaban ilmiah, karena perlu diingat bahwa teman-teman ini sedang melakukan penelitian ilmiah. Selanjutnya yang keempat, buat dan gunakan slide yang baik dan juga menarik. Nah, di dalam presentasi seminar proposal itu umumnya menggunakan slide PowerPoint. Agar presentasi bagus dan menarik, teman-teman itu harus membuat slide yang baik dan juga menarik pastinya. Sebaiknya untuk slide PPT itu jumlahnya jangan terlalu banyak dengan ukuran font yang tidak terlalu besar, yang tidak terlalu kecil. Nah, idealnya PPT itu berisikan 10 slide dengan ukuran font atau tulisan pada slide-nya itu 30. Pastikan di dalam PPT itu tertera poin-poin saja, tidak berupa kalimat penjelasan yang panjang, agar teman-teman tidak terkesan hanya membaca slide saja. Nah, untuk desain PPT sendiri, teman-teman juga bisa mendownload dari situs seperti prezi.com, slidesgo.com, emis.com, dan juga Canva. Yang kelima, latih presentasi sempro yang akan dilakukan. Tujuan dari latihan ini untuk memaksimalkan penampilan presentasi teman-teman, juga menyesuaikan materi dan durasi waktu yang tersedia. Karena biasanya dalam presentasi seminar proposal, waktunya itu terbatas, sekitar 15-20 menit saja. Jadi, teman-teman itu bisa menyampaikan poin-poin penting yang harus disampaikan dengan waktu yang tersedia. Nah, untuk presentasi sendiri, teman-teman harus memperhatikan 3 teknik dasar presentasi. Yang pertama, sesuaikan diri kepada audiens. Yang kedua, isi presentasi itu harus logis, legal, dan juga terbukti. Dan yang ketiga, transfer energi dari teman-teman kepada audiens. Nah, yang keenam, ada ambil waktu sejenak untuk menyegarkan otak. Setelah semua persiapan sudah dilakukan, maka saat menjelang seminar proposal, usahakan teman-teman untuk beristirahat, menyegarkan otak, agar pikiran teman-teman itu fresh dan lebih siap menghadapi seminar yang akan dilakukan. Jangan lupa istirahat yang cukup dan menjaga pola makan. Teman-teman harus menjaganya agar tidak kelelahan dan juga tetap fokus pada saat seminar proposal nanti. Selanjutnya, kelola perasaan gugup dan grogi yang menyerang. Perlu teman-teman ingat bahwa perasaan gugup dan grogi itu merupakan hal yang normal banget dan bisa terjadi pada siapapun.
Gak peduli sehebat apapun persiapan teman-teman, pada saat hari penentuan sudah datang, itu pasti akan ada rasa gugup dan juga grogi yang datang. Nah, dalam kondisi seperti ini, teman-teman itu harus bisa mengelola perasaan tersebut, jangan sampai mengendalikan mental teman-teman. Nah, gimana sih cara mengelolanya? Yang pertama, teman-teman bisa menenangkan diri dengan berpikir positif. Kemudian teman-teman coba untuk atur pernafasan. Nah, setelah itu teman-teman kembali untuk mencoba fokus. Kemudian ketika masih merasa gugup, teman-teman bisa melakukan gerakan-gerakan kecil untuk mengurangi rasa gugup tersebut. Nah, kalau saya biasanya itu dengan cara mencet jari, tapi usahakan jangan lihat tuh. Kemudian teman-teman harus ingat bahwa teman-teman harus tetap berdoa sebelum melakukan presentasi agar presentasi seminar proposalnya berjalan dengan lancar, dan yakinkan diri kamu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yang terpenting teman-teman itu sudah mencoba, sudah berusaha untuk semaksimal mungkin. Dan ingat, jangan terlalu perfeksionis. Tidak usah merasa takut karena melakukan kesalahan. Jadi, maju ke depan dan kamu tidak akan gelisah atau panik. Yang ke-8, tunjukkan kesan pertama yang menyenangkan. Hal yang akan dilihat oleh dosen pertama kali itu merupakan penampilan. Jadi pastikan pada saat seminar proposal kenakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang ada. Rapikan rambut dan gunakan wangian, tapi jangan sangat mencolok gitu ya. Kemudian jangan lupa tersenyum dan jangan sekali menunjukkan wajah cemberut atau raut wajah yang penuh kekhawatiran dan cemas. Terakhir, hadapi pertanyaan dengan percaya diri dan meyakinkan. Apapun pertanyaan yang diajukan, silakan dijawab dengan rasa percaya diri. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk menghadapi sesi pertanyaan itu. Yang pertama, teman-teman dengarkan dengan baik pertanyaan dari dosen. Yang kedua, jangan terburu-buru menjawab pertanyaan. Jawab dengan meyakinkan dan hindari menggunakan kata mungkin. Karena penggunaan kata mungkin itu menunjukkan bahwa teman-teman tidak yakin dengan jawaban yang teman-teman berikan. Selanjutnya yang ketiga, jawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan. Jangan melebar kemana-mana, karena itu malah justru akan memunculkan pertanyaan berikutnya dan mengejar argumen yang teman-teman sampaikan. Yang keempat, jangan terlalu ngotot dengan argumen yang teman-teman sampaikan jika tidak ada landasan yang kuat. Nah, kalau landasannya teman-teman kuat, itu bisa memunculkan perdebatan yang sengit dengan dosen. Sebaiknya jangan terus mendebat. Dengarkan saja pendapat dosen, lalu minta masukan. Jika dosen menemukan kekurangan pada proposal teman-teman, usahakan untuk bersikap jujur dan sampaikan dengan apa adanya. Nah, itu saja tadi tips-tips untuk menghadapi seminar proposal. Saya akhiri dan good luck!